Jadi bukan sekedar wacana, tapi yang bisa dilakukan mungkin mulai detik ini. Kalau saya melihatnya, pertama land subsidence di kawasan pantai ini ada 3 sebenarnya penyebabnya. Pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan yang berlebihan, dan juga kompaksi alamiah. Nah, saya lihat yang perlu ditangani segera itu sebenarnya pengambilan air tanah yang berlebihan. Di beberapa kota di luar negeri, bahkan di Kuala Lumpur, mereka sudah 0% penggunaan air tanah. Tapi di Jakarta mungkin Pak Soni tahu mungkin 70%. Jadi kalau mau solusi yang betul, implementasikan segera. Ada masa transisi, sekarang mungkin 70-30, mungkin nanti 60-40, 50-50. 10 tahun kemudian kita tidak menggunakan groundwater sama sekali, land subsidence menurun, kita bikin engineering di pantai, mungkin bikin tanggul dan segala macam. Seawall tadi yang disebutkan ya. Nah, tapi problemnya kan tapi ada problem lain. Ide seperti itu kan sudah lama sekali dilontarkan oleh para ahli. Betul. Benar. Usul rekomendasi para ahli sudah lama sekali menghentikan penggunaan penyedotan air tanah. Tidak pernah dilakukan. Dan sekarang baru terjadi, kemudian kita semua terbuka matanya. Problem dasar adalah ketidakpercayaan kita kepada data para ahli. Itu yang menyebabkan kita membangun seolah-olah kondisinya biasa-biasa saja. Padahal para ahli ini sudah lama mengingatkan rekomendasi seperti itu sudah lama dikatakan. Tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, menurut saya kalau begitu perlu ada sebuah langkah yang jauh lebih radikal yang memungkinkan kita untuk keluar dari situasi sekarang. Sebentar Pak, nah kalau kemudian data ini sudah lama diungkapkan oleh para ahli, data para ahli ini tidak dipercaya begitu, kesannya seperti itu. Siapa Pak yang bertanggung jawab? Menurut saya pemerintah. Pemerintah baik provinsi maupun pusat, karena ini ibu kota. Sehingga pemerintah pusat pun harus bisa memberi perhatian yang ekstra kepada kondisi pembangunan di DKI Jakarta sebagai ibu kota. 70%. Supaya berbagai hal tadi, penyedotan air tanah, tata ruang DKI Jakarta, izin-izin pembangunan. Bagaimana kita bisa mengurangi penyedotan air tanah kalau pembangunan gedung-gedung besar terus berjalan dan itu yang menyedot banyak sekali air kan. Nah, kalau begitu harus ada kebijakan hentikan pembangunan megah besar di Jakarta untuk langkah yang tadi. Kalau tidak mau yang radikal. Anda menyebutkan bahwa pada opini Anda di sebuah surat kabar begitu, Anda menyebutkan setiap daerah memiliki batas toleransi ekologi. Betul. Seperti apa itu? Mungkin bisa Anda jelaskan. Nah, yang dikenal sebagai daya dukung, daya tampung, carrying capacity, ecological carrying capacity dari semua wilayah untuk menampung kemampuan pembangunan dan seterusnya. Sesungguhnya begini Mas Indra, di dalam Undang-Undang 32 2009 saya ikut membidangi undang-undang itu sudah diwajibkan di situ untuk ada namanya kajian lingkungan hidup strategis. Ada metodologinya. LH punya, Bappenas punya metodologi untuk melakukan itu. Kalau begitu dan kondisi sekarang harusnya Bappenas mewajibkan DKI Jakarta stop dulu pembangunan apapun, mari kita lakukan kajian lingkungan hidup strategis untuk menentukan berapa kemampuan daya dukung dan daya tampung DKI Jakarta untuk menambah pembangunan kalau mau solusi yang agak moderat tadi. Kalau harus dilakukan, tapi nyatanya kan seolah-olah semuanya masih bisa boleh dibangun, izin dilakukan, DPR pun berencana membangun gedung besar di daerah yang sebenarnya masuk jalur hijau. Bayangkan, kemudian di Senayan yang sebelumnya adalah wilayah rekreasi, sekarang sudah dirobohkan, mau dibangun juga. Anda melihat kesadaran bahwa batas toleransi ini sudah dilanggar belum diketahui oleh bahkan pejabat publik kita? Tidak. Kalaupun mungkin tahu, tidak peduli. Karena problemnya aja ingin membangun terus ibu kota ini sebagai kota metropolitan, kota bisnis internasional, dan karena itu semua orang akan tertarik untuk masuk ke sini kan. Satu gedung